intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Purwanti dari kelas IPS 2018A, NIM 1804121, dari Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dalam memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Pedagogik dalam praktek mengajar secara sederhana atau micro teaching dengan KD yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai masa praaksara Hindu, Buddha, dan Kerajaan Islam. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar mengenai masa praaksara. Yang kedua, kita akan belajar mengenai Hindu, Buddha, dan yang ketiga tentang Kerajaan Islam. Yang pertama kita akan belajar mengenai masa praaksara. Masa praaksara sendiri dikenal dengan sebutan masa prasejarah. Praaksara artinya masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau aksara. Masa praaksara jika ditinjau dari aspek geografisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, Arkaikum. Yang kedua, Paleozoikum. Yang ketiga, Mesozoikum. Dan yang keempat, Neozoikum. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum sendiri berlangsung kurang lebih selama 250 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Arkaikum yaitu yang pertama, kulit atau kerak bumi masih dalam keadaan panas. Keadaan bumi juga masih tidak stabil. Sehingga diperkirakan pada zaman Arkaikum ini masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum berlangsung kurang lebih selama 350 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Paleozoikum sendiri yaitu sudah adanya tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, amfibi, dan jenis ikan. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum berlangsung selama kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Mesozoikum sendiri yaitu sudah adanya reptil atau jenis ikan lainnya. Dan diperkirakan juga dinosaurus tumbuh pada zaman ini. Yang keempat, zaman Neozoikum. Berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Nah, pada masa praaksara ini banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo soluensis, Homo wajakentensis, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai masa masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, untuk masuknya Hindu Buddha ke Indonesia sendiri ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu strategis. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan negara-negara seperti Cina dan India menggunakan Indonesia untuk jalur perdagangannya. Yang kedua, kesuburan tanah. Kesuburan tanah di Indonesia menyebabkan kekayaan alam di Indonesia itu melimpah sehingga banyak pedagang yang menetap di Indonesia. Karena adanya pedagang yang menetap di Indonesia itulah banyak juga masyarakat Indonesia yang menikah dengan masyarakat dari India dan Cina. Yang ketiga yaitu 2 musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena 2 musim inilah digunakan untuk
sering digunakan sebagai pelayaran. Yang keempat yaitu animisme dan dinamisme. Dulu di Indonesia belum mengenal kepercayaan atau agama dan sebagainya. Yang ada hanyalah animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme sendiri yaitu percaya kepada benda dan roh nenek moyang. Nah, untuk kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sendiri ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Singosari dan lain sebagainya. Kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha yaitu dikenal dengan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sendiri berdiri pada abad keempat. Raja yang terkenal saat itu bernama Raja Mulawarman. Kerajaan yang terbesar dan terakhir di Pulau Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Raja pertama pada masa Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Akan tetapi Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk dengan Mahapati yang terkenal saat itu, Pati Gajah Mada, dengan sumpah bahwa dia akan menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah tersebut disebut dengan Sumpah Palapa. Selanjutnya yaitu masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia dicakup dalam 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh pedagang dari Gujarat, yaitu Gujarat India pada abad ke-13. Nah, untuk teori yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab pada abad ke-7. Nah, untuk teori yang ketiga, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang dari Persia pada abad ke-13. Nah, untuk kerajaan Islam pertama kali di Indonesia sendiri yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Selat Malaka, Pulau Sumatera pada abad ke-7. Dibuktikan dengan ditemukannya makam Kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang pada saat itu sudah memeluk Islam sebelum beliau meninggal. Nah, untuk kerajaan pertama di Jawa, kerajaan Islam pertama di Jawa sendiri yaitu Kerajaan Demak. Nah, setelah ini kalian bisa bentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Jadi di kelas ini kan ada 30 siswa ya. Jadi bisa dibagi menjadi 6 kelompok. Yang satu kelompoknya berisi 5 orang, 5 anggota. Nah, tugasnya membuat mind mapping di kertas manila dengan tema atau dengan materi yang telah saya tulis di depan ini. Yang pertama, untuk kelompok yang pertama yaitu masa praaksara di Indonesia. Untuk yang kedua, kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Itu meliputi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga, masuknya Hindu-Buddha dan kerajaan. Nah, untuk kerajaan ini tidak perlu semuanya, hanya beberapa kerajaan saja. Minimal 4 kerajaan. Nah, untuk yang kelompok keempat, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Itu juga dilihat dari faktor sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, untuk kelompok 5 masuknya Islam ke Nusantara dan kerajaan Islam. Untuk kerajaan Islam juga tidak perlu terlalu banyak, hanya 4 kerajaan saja. Nah, untuk kelompok yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Sama seperti yang tadi, dilihat dari faktor sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Untuk anggota kelompoknya bisa ditentukan oleh siswa sendiri. Nah, tugas kelompok ini dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan. Untuk tugas yang sekarang, tugas individu, siswa dapat mereview atau meresum apa yang telah saya jelaskan tadi di kertas minimal 2 halaman. Dan dikumpulkan sebelum
mata pelajaran berakhir. 20 minutes later. Saya rasa cukup untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugas kelompoknya dikumpulkan minggu depan dan langsung dipresentasikan urut dari kelompok 1 ya. Dibuat semenarik mungkin, di warna atau di gambar-gambar semenarik mungkin pokoknya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang didapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.